BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai 136,88 triliun, di mana 21. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPR RI, yang terhormat para Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat para anggota BPK RI, yang terhormat para anggota DPR RI serta hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023, sekaligus penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023. Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan. BPK telah menyelesaikan mandat pemeriksaan atas LKPP tahun 2023 yang mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan bendahara umum negara dan 84 laporan keuangan kementerian atau lembaga yang secara administratif telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LK-BUN dan 80 LKKL, serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL. Opini WDP atas 4 LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2023, sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2023. Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang terhormat, pada LKPP tahun 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapat perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target penerimaan pajak dan PNBP masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Di sisi belanja, pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan yang menjadi mandat Undang-Undang Dasar 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan fondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kemudian, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi, dan updating basis data penerima manfaat, serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan. Pimpinan dan anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan baik ini kami sampaikan pula ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 atas 651 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 1 LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu. IHPS dimaksud juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2005 hingga 2023 dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2%. Untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%. Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai 136,88 triliun, di mana
21,87 triliun diantaranya adalah hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023. Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, IHPS 2 tahun 2002 memuat hasil pemeriksaan tematik atas 2 prioritas nasional, yakni pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah diantaranya mengungkapkan permasalahan yang pertama, pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk, pestisida, dan alat mesin atau alsintan. Tahun 2022-2023 belum didukung hasil uji mutu dan ketidaktepatan sasaran penyaluran. Yang kedua, pengembangan kawasan strategis, Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, Bitung dan Maloy Batuta Trans Kalimantan belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun, mengembangkan dan mengelola prasarana serta belum didukung SDM yang memadai. Atas hasil pemeriksaan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diantaranya menunjukkan, yang pertama, pemerintah telah menerbitkan pedoman umum pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di tahun 2021 dan membentuk gugus tugas nasional GNRM. Namun, pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelayanan ibadah haji, regulasi layanan akomodasi dan konsumsi serta transportasi udara telah selaras. Namun masih terdapat permasalahan mendasar, yakni pemerataan kesempatan, penerapan istitoah kesehatan dalam penetapan jamaah haji berangkat, dan penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan keberadilan. Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, selain hasil pemeriksaan atas prioritas nasional, IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan yang menunjukkan permasalahan antara lain. Yang pertama, pada pemeriksaan kinerja efektivitas perlindungan WNI dan kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, perjanjian kerjasama pemerintah RI dengan pemerintah negara-negara di Asia Tenggara belum mencakup peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO. Yang kedua, pada pemeriksaan kinerja aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan, ditemukan ketidakselarasan regulasi pengelolaan pemungutan PNBP perdagangan karbon dan kewajiban pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga, ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai 208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara, serta kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai 166,27 miliar dan 153,32 ribu US$ yang disebabkan pelaksanaan belanja modal tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023 tidak sesuai ketentuan. Yang keempat, pada pemeriksaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya ditemukan antara lain PT Indofarma Tbk dan PT IGM, anak perusahaan PT Indofarma Tbk, melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, sehingga mengakibatkan potensi kerugian sebesar 146,57 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar. Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang berbahagia, perkenankan kami atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas sinergi yang telah terjalin sehingga BPK dapat mengoptimalkan pelaksanaan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah yang bebas dan mandiri dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. Sinergi tersebut juga perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai perkembangan dinamika, baik di tataran nasional maupun global yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBN di masa mendatang.
Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberkahi seluruh langkah dan upaya kita dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Amin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Pusat tahun 2023 dan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 kepada DPR RI. Kepada Ketua BPK dan para anggota BPK RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023 dan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 kepada DPR RI. Acara penyerahan LHP, LKPP, dan IHPS selesai, dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Kepada Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR, Ketua BPK, dan para anggota BPK disilakan kembali ke tempat semula. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.